Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Pada sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dari sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik untuk sekarang lanjut ke sesi pengabsenan. Bagi namanya yang disebut silahkan acungkan tangan. Ahmad, Ananda, Bayu, Budi, Dea, Ilham, Nadia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sekarang silahkan rapihkan duduknya, lalu siapkan alat belajarnya. Sekarang kita akan membahas tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Sebelum masuk ke pembahasan sekarang, silahkan perhatikan terlebih dahulu foto ini. Bapak akan menjelaskan tentang foto tersebut. Yang pertama, foto ini menggambarkan seseorang yang patuh atau taat terhadap aturan. Lalu foto yang kedua, ini menggambarkan seseorang yang sedang berdoa atau sedang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan yang telah dia perbuat, atau bisa juga disebut dengan taubat. Lalu di foto selanjutnya ada seorang anak kecil yang membagikan sebagian hartanya kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini foto ini menggambarkan tentang ikhlas dalam beramal. Dapat dimengerti semuanya? Semoga dapat dimengerti ya. Baik, sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan juga setia. Lalu secara istilah, taat bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang telah berlaku. Dan untuk taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya ataupun aturan yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia maupun kepada makhluk lain. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik dari akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat yang telah Bapak bacakan tadi, bisa kita simpulkan kepada siapa sajakah kita harus taat. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus taat kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, yaitu taat kepada ulil amri atau pemimpin. Baik, Bapak akan jelaskan dari yang pertama. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang paling pertama dan utama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat tersebut. Kalimat perintah untuk taat yang paling pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak
tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Lalu yang kedua, yaitu adalah taat kepada Rasulnya atau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Taat yang kedua ini sifatnya sama seperti taat yang pertama, yaitu sifatnya mutlak. Sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat di atas telah sangat jelas dijelaskan bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Lalu yang terakhir yaitu taat kepada ulil amri atau taat kepada pemimpin-pemimpin. Ketaatan yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan ini beda dengan ketaatan yang tadi yang telah disebutkan di awal. Ketaatan kepada pemimpin ini sifatnya tidak mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasulnya. Menurut Quraisy Shihab, pada kata ulil amri dalam ayat tersebut tidak didahului kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk menaatinya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda yang ada hubungannya dengan pentingnya menjaga niat yang ikhlas. Beliau bersabda yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang yang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin dianggapnya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah betapa niat yang ikhlas memegang peran yang sangat penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita semua kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang mukhlisin. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari kata bahasa Arab yang artinya takut, resah, khawatir, cemas, dan jika didefinisikan secara lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Lalu menurut istilah dalam Islam, sebagaimana yang diuraikan dalam Kamus Tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Orang yang dikatakan takut hanya karena menangis dan mengusap air matanya, tetapi karena takut melakukan suatu hal yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Sifat khauf ini muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya, ia meyakini keberadaan Allah dan mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Di antaranya adalah Allah Maha Wujud, Maha Melihat, Maha Tahu, Maha Mendengar, dan juga lain sebagainya.
Dengan begitu, karena mengenal Allah dengan baik, dia akan senantiasa merasa diawasi dan akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban atas segala yang telah dia lakukan. Lebih mudahnya berarti semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula sifat khauf kepadanya. Lalu yang terakhir yaitu taubat. Taubat secara bahasa artinya itu kembali. Namun secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasarkan keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun bukan seorang nabi yang memiliki sifat mahsum atau terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahan makhluk individu yang berhubungan dengan Allah, maupun makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia yang lainnya. Untungnya sebagai seorang muslim, kita diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita buat, itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan pintu taubat. Oleh karena itu, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan bahwa 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh seorang muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu diantara dengan manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Lalu yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah ia perbuat. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Jadi semua syaratnya itu harus terlaksana. Lalu yang selanjutnya yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia lainnya, Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Lalu yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Lalu yang terakhir, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut dengan non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, menggibahnya, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.